Assalamualaikum teman-teman. Ini aku pertama kalinya buat video. Karena gabut, nggak ngerti mau ngapain. Sebenarnya udah lama pengen buat video, cuma karena gabut, terus juga karena aku di sini ngurusin orang tua, jadi buat bikin video itu gak males sebenarnya, tapi aku mau nyoba. Aku posisi sekarang di Hong Kong. Aku kerja di Hong Kong kurang lebih mau 7 tahun, tapi nggak satu majikan. Aku yang ini majikan ketiga, yang ini mau 3 tahun. Terus yang pertama itu aku kerja di Hong Kong di daerah Tuen Mun dulu kerjanya bersih-bersih 3 tingkat, terus ngurus anak 2, anggota keluarga 11 orang. Tapi aku nggak belanja, nggak masak, karena ada neneknya yang masih sehat yang masak, yang belanja. Jadi aku cuma nyuci piring, bersih-bersih rumah, nyuci mobil ada 2, kadang 3, terus ada sepeda motor 2, terus biasanya juga nyangkul taman depan dibersihkan. Tapi itu pengalaman pertama aku kerja di Hong Kong. Percaya nggak percaya, sebenarnya bisa kerja ke sini. Salah satunya mungkin karena faktor keadaan mungkin ya. Pokoknya ceritanya panjang aku bisa di sini. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Walaupun pertama kerja ke Hong Kong pasti banyak hal-hal yang kaget karena masih baru, terus bahasa terbatas, nggak begitu bisa. Ya sampai sekarang sih sebenarnya sampai sekarang juga nggak bisa bahasa, cuma sedikit aja bahasanya. Terus dulu hanya bersih-bersih, antar jemput anak. Tapi dulu di rumahnya di desa, dalam banget, jauh sama kota. Terus di situ aku 2 tahun finish. Aku hanya kerja 2 tahun finish. Terus cari majikan, udah dapat majikan, terus udah turun visa, baru cuti pulang. Waktu itu 1 bulan cuti. Terus ya nggak segampang yang kita kira sebenarnya. Ada orang yang kerja berapa tahun di sini udah bisa beli apa-apa aja. Tapi namanya orang ya, butuhnya sendiri-sendiri, butuhnya juga beda-beda. Ya, tapi semua buat pelajaran sebenarnya. Terus akhirnya aku berangkat lagi, dapat majikan. Alhamdulillah banget, dapat majikan baik. Alhamdulillah dari awal sampai sekarang aku dapat majikan baik-baik semua, alhamdulillah. Yang dulu cuma bersih-bersih rumah, nunggu rumah di Hong Kong. Aku di rumah sendiri karena majikan dulu di Cina, jadi nggak di Hong Kong. Mungkin kalau di Hong Kong cuma sebulan sekali
jenguk gitu, terus nanti kembali lagi. Tapi pokoknya aku di Hongkong itu sering sendiri, jadi masak sendiri, makan sendiri, tapi semua makan, biaya apapun tanggung majikan. Terus di situ juga 2 tahun aku, 2 tahun. Terus setelah itu aku ganti majikan lagi, ganti majikan ini, dapat ini yang sekarang jaga orang tua, masak iya, belanja iya, bersih-bersih rumah iya, ngurus kakek iya. Tapi alhamdulillah majikan yang ini juga baik banget. Kakekku juga nurut, maksudnya makannya nggak rewel. Pokoknya alhamdulillah lah, bersyukur banget. Allah itu masih ngasih kerja, masih beri kesehatan, terus dapat kerjaan, dapat majikan masih baik. Pokoknya seneng banget, bersyukur banget. Awalnya pengen kerja kesini ya pasti ada tujuan ya. Salah satunya pengen bahagiain orang tua, ingin angkat derajat orang tua. Pokoknya pengen punya rumah sendiri, biar nggak nyusahin orang tua. Tapi jalannya waktu pasti banyak kendala, tapi alhamdulillah yang sekarang ini ya sedikit demi sedikit lah nabung, karena nggak selamanya tetap di sini, nggak selamanya juga kerja di sini, pasti akan pulang. Jadi sebelum pulang setidaknya saya harus sudah punya rumah. Pokoknya cita-cita saya harus tercapai lah, semangat. Pokoknya anak-anak rantau, kakak-kakak, KC, semuanya teman-teman yang merantau semoga diberi kesehatan, diberi kesabaran, ikhlas, tabah, tegar. Apapun yang kalian hadapi sekarang harus semangat, karena nggak gampang cari kerja. Terus kalau memang udah nekat kesini, tujuan awal harus ditekankan, tujuan awal dari kesini itu apa. Jadi tetap diingat, mau berbuat apa-apa jadi ingat tujuan awal. Terus jaga kesehatan, apalagi sekarang musim pandemi ya. Keluar rumah harus pakai masker, taati peraturan. Pokoknya buat KC-KC, buat teman-teman perantauan, jaga kesehatan, jaga pola makan, pikiran. Pokoknya jangan mikir-mikir yang terlalu berat, dibuat happy. Apapun keadaannya, kalaupun ada masalah, kalau bisa sharing sama teman, di sharing, atau bisa telepon keluarga, bisa sharing, biar nggak terlalu sumpek, biar nggak terlalu stres di sini. Terkadang kan ada yang nggak libur sama sekali, jadinya harus semangat. Apalagi teman-teman yang baru datang, pertama kali merantau, jangan kira merantau di luar negeri itu enak, hanya lihat seneng-senengnya aja, hanya lihat kalau pas hari Minggu atau mbak-mbaknya atau KC-KC-nya libur, kelihatannya seneng, tapi enggak, apa yang kalian lihat itu enggak sama dengan kenyataan. Di rantauan itu namanya ikut orang ya, pasti banyak kendala, ada yang majikan rewel, yang apalah, yang ABC lah. Itu harus kalian hadapi, jangan kaget. Namanya ikut orang pastilah ada lika-likunya, tapi harus sabar, harus tegar, harus tetap semangat. Untuk mencapai sesuatu itu pasti banyak rintangannya. Ingin sukses itu pasti harus kerja keras, banyak rintangan. Enggak
nggak langsung dapet pastinya, tapi kalau kita semangat, kita usaha, berdoa, ikhtiar, insya Allah Allah pasti ngasih jalan, pokoknya ngasih jalan untuk kita lah, buat apa yang kita hadapi sekarang. Pokoknya buat teman-teman tetap semangat, jangan pernah patah semangat, jangan menyerah. Apapun yang kalian hadapi, semoga Allah kasih jalan, Allah lancarkan, semoga rezekinya ditambah lancar, dilapangkan, terus pokoknya semangat lah, tetap semangat, jangan pernah menyerah, percaya Tuhan pasti ngasih jalan terbaik buat kalian. Para anak-anak rantau harus semangat, buktikan bahwa kalian bisa mencapai cita-cita kalian, membahagiakan keluarga kalian. Pokoknya kalian hebat bisa sampai di sini. Kalian hebat bisa bekerja tanpa harus meminta orang tua atau merepotkan orang tua, merepotkan keluarga. Apapun yang sekarang kalian hadapi, aku harap masalah-masalah kalian cepat selesai. Buat kalian, salam dari aku, salam semangat, salam bahagia, dan semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan energi positif terus. Pokoknya semangat anak rantau, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat, buktikan kalau kita bisa. Assalamualaikum. Udah dulu ya, ini video aku. Pokoknya semoga pesan-pesan aku, video aku bermanfaat buat kalian, sama-sama belajar, sama-sama memberi energi positif buat teman-teman. Pokoknya terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe. Terus kalau ada ingin aku buat konten apa, komen aja di bawah. Pokoknya terima kasih. Assalamualaikum. Salam anak rantau.